Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita bisa mempergunakan kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita untuk dapat beraktivitas di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan keseluruhan dari rangkaian aktivitas yang kita laksanakan sampai pada malam hari ini merupakan bahagian dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan begitu pula hendaknya kepada para penerus perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Yang terhormat saudara-saudara saya yang mendengar rekaman video ini. Nah, pada kesempatan malam ini kita berbicara tentang persoalan yang berkenaan dengan kualitas beragama. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan kualitas beragama, tentu kita betul-betul memikirkan bahwa agama yang kita anut ini bukan hanya sekedar harus kita anut gitu, atau kita peluk gitu, atau kita yakini gitu, tapi harus betul-betul beragama sesuai. Lalu menyampaikan baik di pertemuan jamaah maupun ceramah-ceramah yang bersifat umum, saya tidak langsung merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah Rasul, tapi saya membaca penjelasan Al-Quran yang dijelaskan oleh para ahli, Sunnah juga saya baca hadisnya yang dijelaskan oleh para ahli.
Berkenaan dengan kualitas beragama ini, paling tidak ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sikap menerima agama itu yang harus betul-betul kita perhatikan gitu. Jadi sikap menerima gitu. Karena dalam agama Allah sudah nyatakan rela menerima agama itu gitu. Betul-betul berdasarkan pilihan kita dengan sukarela gitu. Dan ini juga kita dapat menemukannya di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi kita memang betul-betul harus rela ya, menerima agama itu dengan tulus. Ini langkah awal agar kita beragama itu bisa berkualitas gitu. Kalau ada keterpaksaan, apalagi ada kemunafikan kita, sebenarnya kita tidak mau menganut agama itu, tapi ada kepentingan-kepentingan kita di balik beragama itu. Ini sebenarnya tidak akan bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang beragama yang berkualitas gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kesiapan kita untuk diatur gitu. Jadi itu sangat menentukan bagi orang beragama untuk mengantarkan dia kepada orang yang memiliki kualitas gitu. Ada kesiapan mental untuk diatur oleh agama itu sendiri. Misalnya, setelah kita terima agama itu dengan tulus gitu, maka agama mengatur kita. Jadi ada kesiapan untuk diatur gitu. Agama memerintahkan kita sholat, ya kita harus melaksanakan sholat gitu. Agama memerintahkan kita berpuasa, kita harus berpuasa gitu. Nah, kalau ada orang yang beragama, agama dia terima gitu, katakanlah mungkin diterima dengan tulus, tapi ketika agama mengatur dia dalam kehidupan ini, dia tak siap gitu. Nah, oleh karena itu maka kita ada juga menemukan orang yang menerima agama itu katakanlah Islam, dia terima, dia anut, dia peluk, tapi ternyata ketika Allah memerintahkan lewat ajaran itu, orang beragama itu harus sholat, tapi masih ada orang beragama yang tidak sholat gitu. Nah, ini apa? Ada kesalahan yang fatal di sana, ketidaksiapan untuk tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah gitu. Nah, dengan demikian dia bisa menyatakan menerima agama, katakan Islam sebagai agamanya, tapi dia tak siap untuk melaksanakan agama itu dalam kehidupannya. Ini yang salah adalah kesiapan untuk diatur gitu. Kesiapan untuk menerima aturan Islam itu dilaksanakan dalam kehidupan kita belum tertanam betul dalam diri kita, sehingga ada perintah yang bisa dilaksanakan dan ada juga perintah yang tidak dilaksanakan. Ini membuat kita sebenarnya terhalang untuk bisa menjadi orang beragama yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yang juga sangat menentukan kualitas kita beragama itu adalah melaksanakannya dalam kehidupan nyata gitu. Jadi kita terima dengan rela, kita menyiapkan diri untuk siap diatur oleh agama. Dan yang ketiga, kita melaksanakan agama itu betul-betul di dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kita di dalam beragama itu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk menuju agar orang-orang beragama itu berkualitas di dalam kehidupan beragamanya. Nah, kalau kita maju selangkah lagi, sebenarnya apa yang diatur oleh agama itu di dalam kehidupan ini gitu. Nah, pada pertemuan-pertemuan terdahulu barangkali baik lewat ceramah jemaah maupun rekaman-rekaman yang pernah terekam, saya sudah pernah sampaikan
bahwa agama itu mengatur 4 persoalan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, agama itu mengatur antara kita dengan Allah gitu. Yang kedua, agama itu mengatur antara kita dengan sesama kita manusia gitu. Dan yang ketiga, agama itu mengatur antara kita dengan alam tempat kita tinggal ini. Dan yang keempat, agama itu mengatur kita antara kita dengan diri kita gitu. Nah, ketika ini tak siap terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang-orang beragama itu memang betul-betul tak sampai kepada yang diinginkan oleh agama itu untuk tampil dalam kehidupan ini. Nah, inilah membuat kita lemah di dalam beragama, sehingga tidak bisa mendatangkan kebaikan pada diri, tak bisa mendatangkan kebaikan kepada keluarga, dan tak bisa mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, apalagi untuk bangsa dan umat ini. Nah, oleh karena itu, maka kita harus betul-betul kembali memperhatikan ini. Dalam artian bahwa beragama bukan hanya sekedar menganut agama, tapi beragama harus berproses. Karena dalam beragama itu tidak sama kualitas manusianya. Ada orang beragama yang bisa memahami agamanya, dan ada juga orang beragama yang bisa memahami dan bisa mengamalkan. Ada orang beragama yang bisa memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya sekaligus. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja keras betul agar dapat menjadi orang yang beragama betul-betul berkualitas dalam kehidupan ini. Apa sebenarnya yang harus kita buat dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, maupun bangsa kita ini? Yang paling pertama, setelah kita terima agama itu dengan tulus, kemudian kita siap diatur oleh agama itu, dan kita mengamalkannya, maka tugas kita berikutnya adalah untuk menyampaikan agama ini pada kehidupan ini gitu. Nah, dalam rangka menyampaikan agama pada kehidupan ini, yang perlu kita perbaiki betul dalam kehidupan beragama ini adalah yang pertama, keimanan gitu. Karena kualitas hidup manusia dalam beragama itu sangat ditentukan oleh imannya. Nah, kalau iman kita lemah, terutama menyangkut hubungan antara kita dengan Allah, maka ketika kita mau menampilkan kehidupan beragama yang agama untuk mengatur kita itu sudah rela kita terima, dan kita siap diatur, dan kita sudah melaksanakannya gitu. Nah, persoalannya kita hanya ingin kembali membangun kehidupan beragama. Ini artinya kita sudah mengemban tanggung jawab untuk mendakwahkan agama itu. Nah, di sini kita harus betul-betul fokus menyampaikan agar orang-orang beragama ini terlebih dahulu memantapkan keimanannya kepada Allah. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwa ketika iman sudah mantap di hati kita, pasti hidup kita senantiasa punya harapan. Ketika kita sudah memiliki harapan yang dipandu oleh iman, insya Allah pengetahuan kita yang sudah kita miliki, yang dilandasi oleh iman itu, mampu mengantarkan kita pada tujuan hidup ini. Itu yang pertama harus kita benahi. Nah, yang kedua, kita harus membenahi peribadatan. Kenapa? Karena orang beriman itu imannya masih abstrak, ya, belum bisa dilihat dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu harus disambung lagi dengan mewujudkan iman itu dalam bentuk peribadatan. Kalau dalam bahasa akademisnya, ibadah itu adalah institusi dari iman, badan iman.
Jadi kalau ada orang beribadah, kalau ada orang beriman, imannya itu tak bisa kita lihat gitu. Karena sifatnya abstrak di dalam. Nah, ketika kita ingin membuktikan bahwa dia beriman, kita harus melihat pada institusi iman yang disebut dengan ibadah. Jadi ketika dia mulai iman itu masuk ke dalam institusi ibadah, sudah mulai nampak orang-orang beragama itu melaksanakan agamanya dalam kehidupan, misalnya sholat, berpuasa, berzakat, ya, berhaji, berkorban, dan seluruh aturan agama itu sudah nampak, terlihat pada institusi iman itu, yakni ibadah gitu. Nah, ketika iman sudah masuk ke dalam institusi iman itu berjalan dengan baik. Hubungan manusia dengan Allah lewat peribadatan baik, itu institusinya. Kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia baik gitu. Kemudian hubungan manusia dengan alam baik gitu. Dan hubungan manusia dengan dirinya baik. Maka muncullah nanti karakter hidup orang beriman itu di dalam kehidupan ini memang betul menjadi orang yang baik gitu. Arti orang baik itu adalah orang yang bisa tampil dalam kehidupan ini, berguna untuk kepentingan kehidupan ini, untuk keselamatan kehidupan ini, baik di dunia maupun nanti di hari akhirat. Nah, inilah barangkali yang paling penting pada pertemuan kita ini untuk dapat kita perhatikan secara serius dan mendalam, karena kita sudah menerima agama ini dengan tulus dan kita sudah menyiapkan diri untuk betul siap diatur oleh agama. Dan kita sudah melaksanakannya. Persoalannya, kualitas beragama kita kenapa lemah? Karena kita pada tingkat untuk menyampaikan agama ini pada kehidupan yang besar ini yang kita lemah. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita bertekad bagi yang sudah berada pada pemahaman agama yang baik, ajarkanlah agama itu agar semua orang-orang beragama ini memiliki keimanan yang baik. Kemudian ajarkanlah agama ini agar bisa orang-orang beragama itu beribadah dengan baik, menjadi institusi dari imannya. Kemudian ajarkanlah agama itu kepada orang-orang beragama ini untuk bisa berakhlak dengan akhlakul karimah. Sehingga kalau agama udah lahir dalam bentuk akhlak di dalam kehidupan ini, maka kalau kita memakai ungkapan-ungkapan para ahli, jadi kalau kita sudah berakhlak, ya nggak usahkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa ini pun akan bisa maju. Tapi kalau kita sudah roboh atau rusak di akhlak ini, tak usahkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa pun akan bisa runtuh. Nah, mari sama-sama kita renungkan betul, agar kita bisa memperbaiki kehidupan beragama ini, terutama pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya? Ya. Mungkin ada pertanyaan lewat apa yang tadi kita sampaikan. Assalamualaikum
Ustadz mengenai amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dilakukan saudara kita di ormas yang lainnya, bagaimana tanggapan Ustadz? Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita hubungkan dengan kualitas beragama gitu. Nah, memang kita barangkali tidak asing bagi kita persoalan bahwa kita memang dituntut oleh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Tapi persoalannya tidak sesederhana amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi kan kita harus memiliki kaidah-kaidah dalam rangka mengajak kepada kebaikan gitu. Kita juga harus memiliki kaidah-kaidah untuk mencegah kemungkaran. Nah, misalnya kalau kita mau mengajak kepada kebaikan, kita juga harus melihat orang yang diajak gitu. Siapa orang yang mau diajak untuk baik ini? Sebesar apa kualitas beragamanya? Karena kalau kita udah berorientasi untuk mengajak baik, kan ada konotasi kita bahwa orang itu kurang baik gitu. Tapi persoalannya kita harus bisa memahami orang yang kurang baik ini untuk kita ajak baik gitu. Berarti ada lagi langkah keduanya, kita harus memahami metodologi cara untuk mengajak. Bukan hanya terobsesi oleh perintah untuk mengajak, tapi kita nggak mengerti cara bagaimana mengajak gitu. Jadi kalau saya melihat mungkin ada kekurangan dan kelemahan pada semangat mengajak kepada kebaikan, tapi kadangkala kita tak memikirkan sebenarnya kemampuan untuk mengajak itu kan masih ada lagi yang disebut dengan istilah cara gitu. Jadi jangan sekedar tujuannya baik, tapi kita melaksanakan cara yang tidak baik. Jadi oleh karena itu, kalau Quran menyebutkan kan sederhana, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tapi kan ada metode untuk mengajak itu. Di ayat yang lain dijelaskan, ya poinnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Jadi ada kebijakan kita untuk mengajak. Wal mau'izatil hasanah, ada bentuk pengajaran yang kita kuasai. Ada bentuk mujadalah berdialog yang kita kuasai. Jadi ini barangkali dari sudut pandang yang saya miliki, mungkin ada kelemahan dan kekurangan kita yang harus kita perbaiki gitu. Tapi dari sisi semangat, kita tidak akan pernah ada melemahkan semangat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi tolong kita perhatikan juga cara yang bersangkut paut dengan orang yang kita ajak, agar pengajakan kita berhasil. Orang yang tadi ya katakan tidak berada pada kebaikan bisa menjadi baik, bukan malah orang yang kita ajak justru menentang kebaikan yang kita tawarkan, yang akhirnya timbul kekacauan. Ini memerlukan betul-betul kemampuan, kalau bahasa saya selalu saya sebut ya kemampuan proporsional kita di dalam berdakwah gitu. Nah, demikian juga halnya mencegah kemungkaran gitu. Jadi jangan kita terobsesi bahwa semua kemungkaran harus kita cegah. Apalagi ditegaskan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Jadi ini juga harus memerlukan ya ilmu atau cara bagaimana menerapkannya agar kita mengajak mencegah kemungkaran itu. Kemungkaran kita cegah dan muncul kebaikan. Tapi jangan kemungkaran kita cegah, muncul mungkar yang baru gitu. Itu yang berbahaya sekali dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa berproses ya untuk menuju kepada yang lebih sempurna ketika kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan.
Nah, mungkin berikutnya ada pertanyaan dari Pak Robin Ginting. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu. Bagaimana kita menyikapi peribadatan pada saat sekarang ini terkait COVID-19 sehingga banyak berbeda pendapat mengenai ibadah di masjid sekarang ini gitu. Nah, ini sangat menarik gitu. Nah, saya ingin jelaskan dari prinsip peribadatan. Allah menjelaskan ya, yang tadi saya sudah katakan, saya tidak langsung ya, saya membaca penjelasan para ahli. Tapi Allah menjelaskan, tidak ada satu ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini kalau tidak memenuhi persyaratan dua hal baru bisa diterima. Itu prinsip dulu yang harus kita pahami. Pertama, kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Dan yang kedua, kita harus melaksanakannya dengan benar. Itu aturan dasar. Jadi ibadah dilakukan dengan ikhlas ya. Yang kedua, harus dilaksanakan dengan cara yang benar menurut ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana ketika kita hari ini berhadapan dengan satu musibah yang ada hubungannya dengan persoalan-persoalan yang ada dengan ibadah kita gitu. Nah, di sini ada hal yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa ibadah itu kan ada dua komponennya gitu. Ada komponen formalitasnya, ada komponen inti dari ibadah itu sendiri gitu. Nah, komponen formalitasnya, kalau tadi kita diminta menjelaskan oleh Pak Ginting tentang persoalan yang berkenaan dengan ibadah di masjid, tentu kita ambil dulu contohnya sholat gitu. Ketika kita melaksanakan sholat kan ada memang aturan yang mengajarkan bagaimana kita harus sholat gitu. Sehingga sholat itu sendiri terdefinisikan dengan perbuatan yang kita mulai dari takbir dan disudahi dengan salam ya. Jadi artinya beberapa perkataan perbuatan yang kita laksanakan dari awalnya takbir disudahi dengan salam. Itu kan formal gitu. Yang lahiriahnya gitu. Andai kata formalitasnya ini sebenarnya tidak bisa kita wujudkan, kita kan masih memiliki ada lagi substansi ibadah itu yang tak dapat dilihat, yang tak dapat ditampilkan, yaitu ada di dalam hati kita gitu. Nah, saya melihat persoalan hari ini sebenarnya masalahnya tidak ada besar ya. Peribadatan kita terganggu dengan COVID itu bagaimanapun tampilannya, karena persoalan tampilan itu kan memang formalitasnya dan dia masih bisa elastis gitu. Maksud saya elastisnya itu seperti kita belajar sholat, rukun sholat itu mungkin 13 harus berdiri, tapi dia ada ke lapangan tak bisa berdiri ya duduk gitu. Ketika kita tak bisa duduk ya berbaring gitu. Ketika kita tak bisa berbaring ya apa yang bisa kita gitu. Nah, ketika kita mau menampilkan ibadah yang sudah ada terhambat formalitasnya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya yang bernilai hakiki dari sebuah ibadah itu kan yang ada di hati kita gitu. Kita mau beribadah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam peribadatan hari ini, kalau masih dipandu oleh hati yang benar, ikhlas untuk beribadah kepada Allah, hanya faktor-faktor kehidupan yang sedang kita hadapi itu yang sebenarnya membuat tak bisa terwujud sempurna dengan tuntutan formalitas ibadah itu. Saya merasa ini bukan persoalan yang sangat penting sekali, tapi juga jangan terlalu diabaikan gitu. Nah, oleh karena itu ya, kita kembalilah kepada prinsip yang saya sampaikan selalu, bahwa persoalan barangkali tidak pernah ada besarnya dalam kehidupan ini gitu. Tapi kadangkala solusi dari sebuah persoalan itu yang selalu tidak pas, yang membuat lahirnya persoalan baru gitu. Jadi menarik sekali gitu. Ya, jadi ini kita harus ya berlapang-lapang dada lah dulu kan,
untuk jangan memberikan satu penghakiman cepat dengan bahasa hukum dengan situasi hari ini gitu. Karena yang terhambat itu hanya formalitasnya, tapi inti dari peribadatan kita itu memang tidak pernah ada habisnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena nanti kalau kita terlalu banyak berbicara formalitas dengan situasi yang seperti ini, akan muncul problem baru. Contohnya sederhana gitu. Saya ingin sedikit supaya jangan tegang kali kita. Beberapa hari yang lalu saya mendapat satu pertanyaan, bagaimana Ustadz sholat orang yang pakai masker gitu. Sementara sujud kan harus sampai hidungnya ke tempat sujud gitu. Jadi sehingga adanya masker tadi terhambat untuk sampainya karena ada penghambat gitu. Jadi apakah batal sholatnya karena sujudnya tadi sudah tidak sempurna? Ya itu kan jawaban nanti bisa berbeda-beda gitu. Ya cobalah, ada yang membilangkan makruh, ada yang sampai berceramah batal gitu. Nah persoalannya apakah kita hari ini kan sudah ada perintah, ada ancaman musibah yang mengancam kita bisa berbahaya kalau terbuka. Nah sekarang kita tutup gitu. Kita tutup, kita memang mau melanggar aturan formal bahwa kita sholat harus sampai hidung kita ke lantai. Apakah memang ada persoalan yang sedang kita hadapi yang membuat kita melakukan itu gitu. Jadi kalau saya lebih sederhana saja, ini terhambat formalitasnya karena sesuatu hal yang juga dituntut oleh agama untuk kita lakukan. Maka berlaga dua kepentingan, maka tinggal satu yang tak boleh berubah dalam prinsip beribadah itu adalah hati kita yang memang untuk melaksanakan ibadah itu kepada Allah, itulah yang kita jaga gitu. Nah, inilah yang bisa saya berikan penjelasan untuk menyikapi peribadatan yang berbeda-beda dalam suasana COVID-19 ini. Jadi jangan terlalu banyak kita bicara hukum formalitasnya, tapi jaga hati kita semuanya beribadah itu memang betul karena Allah. Kemudian kalau ada pelanggaran terhadap formal peribadatan itu, kita bukan melanggar untuk sebenarnya tidak mau tunduk kepada aturan, tapi ada tuntutan-tuntutan yang sebenarnya harus kita lakukan juga berdasarkan perintah agama dalam rangka untuk kita lakukan, membuat terhambatnya formalitas ibadah itu atau terlanggarnya aturan formalitas ibadah itu. Jadi dan ini sifatnya sementara. Ketika kembali sudah nanti pada zona yang aman kita akan kembali balik melaksanakan formalnya dengan sempurna dan juga harus dilandasi dengan hati yang betul-betul mau beribadah kepada Allah dengan baik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam persoalan masjid dalam situasi COVID-19 ini. Nah berikutnya dari Muhammad Farhan ya. Assalamualaikum Ustaz. Banyak orang beribadah namun sifat dan akhlaknya tidak sesuai dengan ibadah yang dilakukan. Itu bagaimana Ustaz? Nah terima kasih ya. Kalau kita mau kembali lagi ke persoalan pokoknya kan, bahwa ibadah ini kan merupakan institusi iman, badan iman gitu. Jadi iman yang sifatnya abstrak itu bisa terlihat pada peribadatan. Karena dia institusi iman, maka ada ibadah-ibadah itu yang betul-betul tidak boleh ada tinggal dalam setiap kehidupan kita. Misalnya sholat gitu, sampai 5 kali, 1 hari 1 malam gitu. Tapi sebenarnya ini kan belum selesai. Jadi iman tidak hanya sekedar masuk ke dalam institusi. Atau kalau saya mau mencontohkan, ya mesin listrik itu tidak hanya dia berhenti masuk ke terapu gitu untuk menyalurkan daya listrik yang bersumber dari mesin itu, tapi justru terapu itu akan menyalurkan listrik itu sesuai dengan kemampuan orang yang menerimanya gitu.
atau katakanlah bola-bola lampu yang menerimanya. Jadi ada yang bisa terang, coba kita perhatikan kalau dia pasang 10 watt mungkin dengan ukuran hari ini terang, kalau dulu zaman dulu mungkin belum terang. Hari ini ada yang bisa 25 watt, ada yang 30 watt, dan ada yang luar biasa terangnya gitu. Jadi tergantung kepada bola lampu menerima saluran itu gitu. Nah hari ini kenapa ada orang beriman, kemudian imannya masuk ke dalam institusi peribadatan, tapi nggak bisa melahirkan cahaya pada kehidupan yang disebut dengan akhlak, maka terjadi akhlak buruk. Nah salahnya di mana gitu? Ya salahnya ketika dia beriman kepada Allah, masuk ke dalam lembaga, dia menganggap ini udah selesai gitu. Kalau saya melihat di situ salahnya. Karena dia merasa udah soleh dengan sholatnya. Padahal sholat ini sebenarnya baru lembaga dari iman gitu. Nah lembaga dari iman yang harus diulang betul dilaksanakan dengan baik, yang akan melahirkan akhlak gitu. Jadi berarti proses ini berhenti. Nah misalnya kita hari ini berada di bulan suci Ramadan gitu, itu kan ibadah gitu. Berarti puasa itu adalah institusi dari iman kita gitu. Tapi ketika kita berpuasa, puasa itu kan ada tujuannya gitu. Ada yang ingin dicapai dari puasa itu. Misalnya karena puasa adalah dalam artian formalitasnya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Nah, oke, kita sudah bisa, kita tahan, ada makanan kita nggak makan gitu. Yang kedua, kita punya minuman, kita tak minum, padahal kita lapar tadi. Ada makanan tidak kita makan. Kemudian kita punya air, padahal kita haus, kita nggak minum. Kita punya istri, tapi kita bisa menahan diri dalam batas yang ditentukan untuk tidak berhubungan suami istri. Nah ini kan kita menahan hawa nafsu dalam sebuah peribadatan ini. Artinya kalau kita mampu menahan ini atas nama Allah yang kita tadi puasa karena beriman kepada Allah, kita tahan hawa nafsu ini betul-betul disaksikan oleh Allah karena keinginan kita untuk beribadah. Nah inilah yang akan melahirkan akhlak itu gitu. Kalau kita mengerti. Tapi ada yang kita kadang berhenti, udah beriman, kemudian masuk iman itu ke dalam lembaga ibadah sholat. Kita pikir sholat ini udah selesai lah menjadi suatu ibadah yang betul-betul membuat kita soleh gitu. Sebenarnya sholat ini akan sebenarnya melahirkan kesolehan hidup di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kemampuan menahan diri tadi itu tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri padahal ada gitu, itu kita lakukan karena Allah. Maka Rasul luar biasa kan menyebutkan orang yang berpuasa seperti itu sampai dapat keampunan terhadap dosa-dosa masa lalunya gitu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari sana? Berarti kalau kita ambil salah satu contoh dalam kehidupan kita ini, misalnya nanti kita ada perintah macam seorang guru perintah untuk mengajar gitu. Jadi ketika kita untuk melaksanakan pengajaran itu, kita udah terlatih mengajar itu memang berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa melakukannya dengan baik, kemudian pengajaran yang dengan baik itu bisa menghasilkan penghasilan yang baik. Sebenarnya itu muncul dalam akhlak pengajaran disebabkan didikan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Jadi kalau singkatnya, kenapa kok orang yang sudah beriman beribadah tapi tak bisa melahirkan akhlak yang baik? Karena dia berhenti dalam sebuah proses iman, kemudian masuk ke dalam satu lembaga, dia udah puas imannya hanya terlembaga, tapi tidak lahir dalam bentuk kehidupan yang disebut dengan akhlak. Jadi saya melihat di situ kekeliruannya gitu. Closing statement, sudah penutup. Closing. Ini enggak. Nah, barangkali demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini ya, bagi saya dan kita semua yang mengamati dan mendengar
ya bisa mengambil pelajaran dalam beragama ini. Tidak hanya sekedar kita menerima agama sebagai seorang muslim atau menganut agama, ya, kalau dalam bahasa Indonesia menganut agama, setelah kita anut ya kita udah merasa beragama. Jadi ada langkah berikutnya, tolong siapkan diri kita untuk bisa diatur oleh agama. Nah kemudian langkah berikutnya, kita harus melaksanakan aturan agama itu di dalam kehidupan. Nah kalau kita sudah berada pada kondisi kualitas seperti ini, nah kehidupan beragama yang luas ini harus kita bangun gitu. Nah langkah awal untuk membangun kehidupan beragama yang luas ini, mari sama-sama kita berupaya untuk membina diri, keluarga, masyarakat kita untuk beriman dengan benar. Nah kemudian baru kita berupaya betul untuk melembagakan iman kita itu. Jadi ajar betul diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar bisa melembagakan iman itu dalam bentuk peribadatan. Kemudian berikutnya kita juga harus betul-betul terutama pada diri kita, keluarga dan masyarakat ini kita ajarkan betul bagaimana buah dari peribadatan sebagai institusi iman itu harus melahirkan akhlakul karimah yang bisa menjadi sokoguru atau menjadi suatu dasar yang paling dahsyat untuk bisa membangun kehidupan dunia ini kembali. Karena kita semua barangkali sepakat dengan ungkapan-ungkapan para ahli agama yang mengatakan kalau akhlak ini sudah betul bisa terbangun dengan baik, saya mengatakan bukan diri lagi, bukan keluarga, bukan masyarakat, bukan bangsa, bahkan dunia ini akan bisa terbangun kembali. Tapi percayalah kalau kita sudah rusak di akhlak, gak usahkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, umat, dunia ini pun akan bisa hancur. Dan kita merasakan hari ini itu sudah mulai muncul kerusakan akhlak yang membuat dunia ini mulai terasa sudah tidak nyaman lagi. Nah kalau kita ingin menyelamatkan dunia ini kembali, marilah sama-sama tanamkan betul iman, lembagakan iman dalam institusi ibadah, dan lahirkanlah betul-betul hasil dari buah peribadatan itu, akhlak untuk membangun kehidupan ini. Inilah yang barangkali bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat 2 varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagi. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000.
bunda cantik yang soleha. Nah, sekarang KK Syar'i Butik hadir dengan berbagai macam brand-brand syar'i ternama, yaitu Kinans, Johara Syar'i, Dunia Syar'i, Sarafi, Rid Syar'i, dan masih banyak brand lainnya. Nah, kalau bunda yang mau tahu koleksi lengkapnya bisa dicek IG kita @KK Syar'i Butik. Kami tunggu ya bunda di KK Syar'i Butik, Jalan Ring Road Komplek OCBC nomor A04 di samping Bank BCA. Nah, bersama KK Syar'i Butik menjadilah muslimah yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke, dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Dan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini minuman apa sih? Nah, ini susu kedelai, soy milk. Suka susu kedelai kan? Tapi nggak suka bau langunya. Nah, susu soy milk bisa jadi pilihan pertama kamu. Kenapa harus soy milk? Karena soy milk terbuat dari kacang kedelai pilihan, tanpa pengawet, tanpa perasa buatan, dan lebih kental jadi lebih nikmat. Dan juga soy milk tersedia beberapa varian rasa, coklat, jahe, dan pandan. Oh iya, ini apa Kak? Kok berbeda? Ini soy herbal yang bisa kamu minum untuk jaga kesehatan. Gimana cara mendapatkan produk ini Kak? Mudah banget, kamu tinggal langsung cek IG kami di Soyes Milk atau langsung kontak ke nomor telepon kami. Soyes Pure and Fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya
dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al-Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al-Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.